Pemirsa, momen kemesraan antara Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo terjadi di Rakernas keempat PDI Perjuangan. Bahkan dalam acara itu, Presiden Jokowi meminta Ganjar agar setelah dilantik nanti langsung bergerak menyelesaikan permasalahan pangan di Indonesia. Ketua Umum PDI Perjuangan dan Presiden Republik Indonesia. Isu kerenggangan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terbantahkan. Hal ini terlihat dalam acara Rakernas 4 PDI Perjuangan yang digelar di Jakarta. Dalam acara ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terlihat menyambut kedatangan Joko Widodo yang datang bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin ke acara Rakernas. Presiden Joko Widodo pun duduk berada di antara Megawati dan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo. Sesekali terlihat berbincang sebelum acara dimulai. Haritanu Sudibyo. Hadir pula Ketua Umum Partai Pendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres, yakni PLT Ketua Umum P3 Mardiono, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, dan Ketua Umum Hanura Osman Sabtaodang. Selain itu hadir pula sejumlah tokoh dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dalam Rakernas PDI Perjuangan yang bertema kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat ini, Presiden Joko Widodo meminta Ganjar Pranowo jika nantinya selesai dilantik langsung bergerak untuk mengurusi pangan di Indonesia. Besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Calon Presiden Pak Ganjar Pranowo, tadi saya bisik-bisik ke beliau, Pak, nanti habis dilantik, besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan. Nggak usah lama-lama. Perencanaannya disiapkan sekarang, begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan. Sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki. Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerim semuanya, tidak ekspor pangannya. Gandum sudah, beras sudah, gula sudah, semuanya ngerim semuanya. Oleh sebab itu, 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan memang visi taktis itu harus kita miliki. Diketahui Rakernas 4 PDI Perjuangan akan digelar hingga Minggu 1 Oktober 2023. Acara dihadiri seluruh kader dan perwakilan para petani di Indonesia. Sementara hari kedua akan diisi pembekalan caleg dan hari ketiga akan membahas agenda strategis pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Untuk sama-sama mengajak pemilih presiden kita yang akan dilantik 2024. Ya, sejumlah pembahasan dan momen menarik terjadi pada rangkaian Rakernas PDIP yang digelar sejak 29 September hingga 1 Oktober 2023. Salah satunya Jokowi yang melakukan salam Pancasila di hadapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri hingga momen mesra ketika Jokowi dan Ganjar kompak menggandeng Megawati. Untuk membahasnya kami akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies sekaligus pakar komunikasi politik UGM, ada Mas Nyarwi Ahmad. Selamat sore Mas Nyarwi, apa kabar? Selamat sore, saya. Baik, Mas Nyarwi, bagaimana Anda memaknai momen mesra antara Megawati, Jokowi dan juga Ganjar dalam Rakernas PDIP? Ya, saya kira yang kita saksikan ya, dan itu saya sempat cek juga, kita bisa lihat ya di Twitternya Mas Ganjar juga. Jadi Pak Ganjar maupun Pak Jokowi itu kan dua-duanya bila dibilang anak ideologis ya, dari Bu Mega gitu ya. Dan itu berkali-kali terlihat kan disampaikan juga keakraban beliau bertiga itu luar biasa. Dan itu kan ikatan yang terjadi terbangun bukan sekedar yang terjadi saat ini tapi sudah lama sekali. Dan ini juga mengindikasikan juga ya, itu di dalam proses ya, menuju pemilu Pilpres mendatang itu saya lihat komitmen Pak Jokowi gitu ya, untuk mensupport Mas Ganjar dalam kapasitas sebagai kader partai PDIP gitu, kader partai yang sukses, yang istimewa, itu menurut saya
komitmennya masih sangat tinggi ya, dan itu juga ditunjukkan ya di berbagai event, termasuk event di Rakernas itu ya, gitu. Baik, jadi kemesraan antara Megawati dan juga Jokowi ini sengaja ditunjukkan ya untuk menegaskan bahwa hubungan Jokowi dan Megawati baik-baik saja, dan juga menegaskan bahwa Jokowi ini memang 100% mendukung Ganjar di Pilpres 2024. Iya, penegasan itu terlihat sekali ya, dan saya kira kan juga ini juga gini ya, dalam kapasitas Pak Jokowi di sini kan kita lihat tidak hanya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan hadir di sana, tapi juga sebagai kader PDIP ya. Dan di situ kan juga visi Pak Jokowi juga saya kira sejalan juga ya dengan apa yang disampaikan dalam Rakernas 4 PDIP itu ya. Kan kita simak ya, tema yang diusung misalnya soal ketahanan pangan ya. Pangan sebagai salah satu cara Indonesia supaya tidak hanya survive, tapi juga makin kompetitif di masa depan. Karena bacaan-bacaan geopolitik kan, kita lihat kan banyak negara gitu, terutama konflik daerah perang gitu, salah satu sumber penyebabnya kan pangan gitu. Dan ini saya kira juga komitmen yang bagus tentunya ya, di mana ini PDIP kan di situ berapa kali saya lihat ya Bu Mega menyampaikan ini sebagai praksis ideologi. Jadi saya lihat gitu bahwa ide atau semangat kemandirian di dalam ekonomi itu juga muncul di nawacita Pak Jokowi periode pertama kan disampaikan, dan ini ada di poin yang ke-7 sebenarnya. Dan dalam konteks ini saya lihat bahwa upaya terus mewujudkan Trisakti itu terus konsisten dijalankan ya. Salah satunya di sini adalah membangun kemampuan gitu ya, supaya basis ya pangan di Indonesia itu benar-benar aman. Tetapi memang saya kira gini, memang butuh inovasi-inovasi ya, yang tidak hanya menjadi visi misi atau jargon atau program prioritas dari sebuah partai, tetapi juga karena kita lihat ya kehadiran partai politik di Indonesia, terutama partai on the ground itu ya, bukan hanya partai dalam organisasi formalnya, tapi partai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, itu memang dibutuhkan ya semacam kemampuan pengorganisasian ide menjadi kerja-kerja nyata. Misalnya contoh ya, kalau misalnya katakanlah membangun keamanan pangan gitu, tentu bukan sekedar penyediaan bibit saja, tapi itu sudah oke lah yang disampaikan Bu Mega ya, dengan menghadirkan petani namanya Pak Surono Danu gitu, kemudian berinovasi bibit itu. Tetapi saya kira juga butuh sektor yang lebih dari sektor proses produksi ya, tentu ada sektor-sektor lain ya, dari sektor proses distribusi hingga pengelolaan harga dan pemberian manfaat besar kepada para petani. Jadi ini tentu butuh sektor-sektor yang lain ya, misalnya dari sisi retail, dari sisi dan yang lain-lain. Dan ini yang saya kira juga butuh kebijakan dukungan dari negara. Dan apa yang dilakukan Pak Jokowi saya kira di era yang sudah berjalan dengan agenda itu saya kira juga bisa disempurnakan ya dari agenda-agenda yang ada di Rakernas kemarin dibahas itu. Dan ini saya kira yang menarik lagi ya, sebenarnya partai seperti PDIP ini di Rakernas nggak hanya bahas capres dan juga cawapres ya, tetapi saya lihat memasukkan atau menggodok ya apa yang nantinya bisa dilakukan atau menjadi prioritas agenda dari capres yang dinominasikan di berikutnya. Jadi upaya memasarkan atau marketingkan capres itu juga sejalan dengan upaya memasarkan partai politik. Dan ini kan PDIP ini sebenarnya saya lihat ya tidak hanya partai yang di banyak hal itu sering disebut secara teori ya itu produk oriented party. Jadi partai yang punya basis produk tertentu baik kandidat maupun ideologi visi misi, tetapi juga sudah berusaha mengarah kepada market oriented party dengan jalan apa? Kita tahu Indonesia ini mayoritas masih bergantung pada isu pangan gitu, dan itu dengan cepat gitu ya diadres atau direspon termasuk dalam forum Rakernas. Dan ingat ini tadi sudah dijelaskan juga ya. Itu kan ada pembecalan kepada caleg-caleg juga ya di hari yang kedua disebutkan. Di hari yang ketiga terkait dengan rancangan strategi untuk pemenangan Pilpres misalnya. Dan itu saya kira memasukkan konten itu sebagai upaya gitu bahwa bukan sekedar meraih dukungan elektoral, tetapi juga punya komitmen yang jelas gitu untuk membangun basis ketahanan ya masyarakat Indonesia, terutama melalui ketersediaan pangan yang memadai. Ini saya kira upaya menjadi contoh yang bagus juga ya untuk partai-partai yang lain gitu.
Dan tentu saja dengan menyiapkan pola seperti itu, saya kira PDIP cukup memiliki kesiapan nih untuk menjelang Pilpres mendatang ya. Baik. Bukan hanya sekedar untuk kepentingan kampanye, tapi juga konten atau visi, misi, dan program yang akan dilakukan seandainya capres yang diusung nanti jelas memenangkan gitu ya dalam Pilpres mendatang gitu. Baik, Mas Nyarwi, kita beralih ke penutupan Rakernas PDIP siang tadi. Dalam pidatonya, Megawati membantah rumor bahwa Ganjar akan menjadi bacawa pres Prabowo Subianto. Apakah menurut Anda isu bahwa Prabowo dan Ganjar akan bersatu di Pilpres 2024 ini merupakan suatu ketidakmungkinan? Seperti apa peluangnya, Mas Nyarwi? Ya, saya dari awal termasuk yang punya pandangan skeptis bahwa PDIP akan berkoalisi istilahnya menjadikan Mas Ganjar menjadi calon wakil presiden ya. Justru saya lihat PDIP ini kan punya tradisi yang kuat di mana ketika menominasikan kadernya sebagai sosok capres, dia biasanya akan militan mengawal entah dengan sumber daya apapun yang dimiliki gitu, keterbatasan apapun yang dimiliki gitu, untuk tetap mengawalnya dalam proses Pilpres. Jadi itu bukan hanya di proses nominasi saja pendaftaran di KPU ya, tetapi juga pada proses pemenangan ya ketika menjelang pemilihan itu, pencoblosan. Nah, ini terbukti di banyak hal ya, bukan hanya Pilpres di era Pak Jokowi, tetapi juga di arena-arena pilkada. Saya lihat militansi dari tim struktur PDIP itu cukup besar. Nah, apa yang disampaikan Bu Mega itu menurut saya penegasan ya. Artinya apa? Jelas bahwa untuk Pilpres mendatang kita paling tidak punya 3 blok koalisi. Ya, ada punya Pak Prabowo yang diusung sejumlah partai dari Gerindra, Golkar, PAN, dan juga yang lain gitu. Kemudian juga ada Perindo juga di situ, Perindo di Pak Ganjar ya, itu di PDIP juga di situ. Nah, itu yang blok kedua gitu ya. Nah, kemudian blok ketiga itu adalah Anies Baswedan sama Muhaimin Iskandar yang diusung 3 partai ya di situ. Nah, ini saya kira Pilpres kita jelas-jelas memungkinkan berlangsung dengan cukup semarak gitu karena muncul 3 blok pengusung pasangan capres cawapres gitu kira-kira. Baik, Mas Nyarwi, ini ada hal yang ditunggu-tunggu yakni pengumuman bacawa pres Ganjar rupanya tidak terjadi dalam Rakernas keempat PDIP. Kira-kira kapan momen yang akan diambil oleh PDIP untuk mengumumkan bacawa pres Ganjar Pranowo? Ya, Syafa, kita harus memahami juga ya kondisi di masing-masing blok koalisi partai-partai pengusung capres-cawapres ini. Kita harus lihat bahwa pengumuman nama itu saya kira bagian dari strategi juga, strategi yang dijalankan oleh partai-partai yang menjadi poros pengusung pasangan capres-cawapres ini. Jadi dugaan saya tentu pengumuman nama-nama ini tidak dalam jangka waktu dekat itu akan disampaikan. Kenapa? Karena tentu saja selain bahwa itu untuk katakanlah membangun soliditas koalisi, karena pasti ada banyak kepentingan yang harus dikelola di sana, tetapi juga itu untuk mengantisipasi juga peluang-peluang dinamika elektoral. Karena kan saya kira semua blok koalisi termasuk di kubunya Mas Ganjar itu akan selalu memilih capres yang terbaik, baik dari sisi banyak indikator tentunya. Misalnya contoh 3 diantaranya ya, 1 basis dukungan elektoral. Mana di antara basis elektoral yang tentu cawapres ini mampu menghadirkan insentif elektoral yang mengamankan jalan bagi capres gitu untuk menang dalam pertandingan Pilpres 2024 mendatang. Yang kedua misalnya itu terkait dengan kualitas. Saya kira juga masing-masing bakal calon wakil presiden itu punya kualifikasi, ya punya latar belakang, background, pengalaman yang semua saya kira punya keunggulan sekaligus juga ada dimensi kelemahan. Nah, yang ketiga saya kira juga terkait dengan soliditas ya dari partai-partai pendukung yang diusung yang mengusung cawapres tersebut maupun juga peluang dari relawan-relawan dan para pihak yang kemudian katakanlah menjadi supporter atau endorser dari para cawapres tersebut. Dan ketiga-tiga hal itu kan harus dikelola dengan baik dan tepat gitu ya. Ini kita belum bicara soal kompetisi ya, kompetitor ya. Dan ini saya kira juga pasti masing-masing blok termasuk di kubunya Mas Ganjar, partai-partai pengusung ya dari PDIP gitu ya, P3, ada Perindo, Hanura, dan ya, itu saya kira akan pertimbangkan ya yang terbaik waktu yang tepat gitu untuk menyampaikan nama. Karena ini kan juga ada elemen of surprise yang saya kira di blok masing-masing blok koalisi juga menginginkan itu supaya ketika
cawapres itu diumumkan bakal cawapres itu juga kemudian bisa dilihat kira-kira seberapa sih itu mampu gitu mempengaruhi atau punya impact elektoral yang positif. Baik. Sekaligus juga memunculkan harapan dari para pendukung maupun pemilih gitu untuk kemudian mensupport cawapres ini sehingga menjadi pasangan capres-cawapres yang memungkinkan untuk bisa menangkan pertarungan gitu. Baik, terima kasih Mas Nyarwi Ahmad, pakar komunikasi politik telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu.